Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membahas mengenai salah satu soal UAS Aljabar Linear tahun 2021. Ini mengenai apa ya? Hasil kali dalam bukan ya? Ya pokoknya itulah. Oke, sekarang langsung ke soal. Kita diberikan misalkan A adalah matriks simetri berukuran N kali N. Oke, matriks simetri itu untuk diketahui ya, bagi yang belum tahu adalah matriks yang memiliki sifat A sama dengan A transpose. Jadi transposnya itu adalah dirinya itu sendiri, itu ya. Ini buat yang masih lupa atau belum tahu. Oke, sekarang A tunjukkan bahwa AX dot Y itu sama dengan X dot AY untuk semua vektor kolom X dan Y di Rn. Oke, dengan petunjuk demikian. Nah, sekarang kita kan menggunakan apa ya? Fakta bahwa A ini matriks simetri. Oke, yang A dulu ya. Oke, lihat bahwa gitu ya. Oke, nah ini AX dot Y. Nah, sekarang kita menggunakan ini ya, menggunakan petunjuk yang dikasih ini. Mana sih? Ini ya. AX dot Y berarti sama dengan AX transpose dikali Y kan ya. Oke. Nah, ini kan AX transpose itu, kalau kalian ingat hasil transpose dari perkalian satu matriks ya, itu kan hasilnya adalah bentuk seperti ini. X transpose dikali A transpose gitu ya, dan dikali Y di ujungnya. Nah, terus karena kita ingat bahwa A ini adalah matriks simetris, berarti kan A transpose sama dengan A gitu ya. Berarti kan ini sama dengan X transpose dikali AY. Nah, oke. Nah, sekarang dari sini kita balikin lagi ke bentuk yang ini, yang dikasih di petunjuk gitu ya. Oke, kita tulis deh ya. Ini petunjuknya adalah U dot V itu sama dengan U transpose V. Nah, jadi saya bedain U dan V gitu ya. Yang tadi kan X dan Y biar nggak kabur. Tuh. Nah, ini kalau kita balikin, berarti X transpose AY ini sama dengan X kali dot AY gitu. Ya udah terbukti gitu ya. Jadi terbukti bahwa jadi terbukti bahwa AX dot Y sama dengan X dot AY. Nah, ini berlaku jika matriks A-nya itu simetris ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua, soal bagian B gitu ya. Soal bagian B ini, oke, kita copy lagi lah. Sebentar, sebentar, ini gimana? Oke, kita copy dulu ya biar kelihatan. Nih. Nah, sekarang soal B. Sebentar, sebentar. Oke, soal B ini misalkan V dan W adalah dua vektor eigen dari A gitu ya. Yang berkaitan dengan nilai eigen, lambda, dan mu yang berbeda. Oke. Tunjukkan V ortogonal terhadap W. Petunjuknya gunakan kesamaan dari hasil yang kita dapat di soal A tadi ya. Oke. Nah, kita lihat dulu ya, karena V adalah eh, nilai eigen dari A yang berkaitan berkaitan dengan kok salah. V adalah vektor ini harusnya. V adalah vektor eigen dari A yang berkaitan dengan nilai eigen lambda gitu. Artinya kita dapat di sini hubungan bahwa A dikali V itu sama dengan lambda kali V itu ya. Ini harusnya udah ngerti nih. Selanjutnya W itu adalah vektor ya eigen dari A yang berkaitan dengan nilai eigen mu. Salah. Apa ya mu kan ya? Mu.
Berarti kita dapat di sini A, A, W itu sama dengan mu dikali W. Dengan catatan di sini yang cukup penting ya, bahwa lambda, nilai eigen lambda dan mu itu berbeda. Nah, nanti akan kita lihat di mana kita memanfaatkan hal itu. Oke, sekarang tunjukkan bahwa V itu ortogonal terhadap W. Nah, V ortogonal terhadap W itu sama aja kita ingin membuktikan bahwa V dot W itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi tujuan kita adalah kita ingin membuktikan hasil ini. Tuh. Tapi bagaimana gitu ya? Sekarang kalian coba perhatikan, oke, dari sini. Kita tambah lagi ya. Nah, oke. Lihat bahwa, oke maaf, lihat bahwa lambda V dot lambda W itu sama dengan S. Salah, salah, maaf, maaf. Oke. Lambda V dot mu W itu kan sama dengan AV dot AW gitu ya. Ingat kan, karena lambda V ini sama dengan AV dan mu W itu sama dengan AW. Ingat dengan hubungan vektor eigen dan nilai eigennya tadi. Nah, sekarang kita ingin menggunakan petunjuk yang dikasih sama si soal tadi. Katanya gunakan kesamaan yang tadi. AX dot Y itu sama dengan X dot AY. Oke, kita tulis ya, biar nggak lupa. AX dot Y sama dengan X dot AY. Nah, kita akan menggunakan ini. Ya. Oke, sebentar, sebentar. Nah, kalau kita menggunakan persamaan itu ke sini, maka yang kita dapat adalah apa coba? Berarti V dot A dikali AY gitu ya. Ya nggak sih? Ini kan AV ini bertindak sebagai AX. Berarti A-nya pindah ke sini kan ya? Ya kan? Nah, oh kok? Iya sih. Harusnya W di sini. Maaf. Itu ya. Coba dipikir lagi ya. Nah, V artinya kita dapat di sini sama dengan V dot A kuadrat W kan? Oke. Nah, sifat atau apa sih nama teorema ya? Bahwa kalau kalau W itu adalah vektor eigen dari A yang berkaitan dengan W itu vektor eigen dari A yang berkaitan dengan nilai eigen mu gitu ya. Maka vektor W juga merupakan vektor eigen A kuadrat dari matriks A kuadrat dengan nilai eigennya mu kuadrat gitu. Ini notasi saya sembarang ya. Ini kayak biar kayak gua ngasal aja nih. Yang penting ini adalah teorema, kalian nangkep maksud teoremanya gitu ya. Nah, ini berarti kita bisa tuliskan sebagai berikut. V dot A kuadrat ini berarti mu kuadrat W gitu ya. Oke. Nah, bisa kita tuliskan kayak gini kan. Mu kuadrat dikali V dot W gitu. Nah, sekarang apa yang bisa kita lihat dari sini gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan dari persamaan ini tuh ke sini, perhatikan bahwa kita dapat bentuk kayak gini. Lambda, lupa mulu ya. Lambda V dot mu W itu kan sama aja kayak gini. Lambda mu dikali V dot W. Ya nggak sih? Ya kan? Karena kan ini mu itu kan konstanta, jadi bisa kita pindahin ke depan. Nah, sama dengan ini tadi, mu kuadrat kali V dot W. Oke. Nah, kalau ini kita pindahin ke ruas kiri gitu ya. Jadinya kan kita dapat persamaan lambda mu V dot W dikurang mu kuadrat V dot W itu kan sama dengan 0. Nah, ini kita faktorin jadinya lambda mu dikurang mu kuadrat
itu ya, dikali V dot W itu sama dengan nol. Nah kan sekarang kemungkinannya hanyalah konstanta ini nol itu, atau hasil kali dot vektor ini, hasil kali vektor ya dot produk dari V dot W ini nol. Tapi yang mana gitu yang benar. Nah, tapi di soal yang bagian B ini, kalau kalian masih ingat, katanya nilai eigen lambda dan mu itu berbeda gitu ya. Artinya kalau kita notasikan berarti kan kayak gini nih. Ingat bahwa ingat bahwa lambda tidak sama dengan mu gitu kan ya. Nah, dengan demikian kita dapat lambda mu tidak sama dengan mu kuadrat kan. Nih, kedua ruas kita kalikan mu gitu. Atau sama aja lambda mu dikurang mu kuadrat ini tidak sama dengan nol gitu. Nah, karena ini tidak sama dengan nol gitu ya, otomatis tersisa kita dapat bentuk yang nol adalah hasil kali V dot W ini gitu ya. Jadi kita dapat kita dapat V dot W sama dengan nol gitu ya. Nah, terus kesimpulannya apa? Dengan kata lain vektor V dan W itu saling ortogonal. Oke, gitu ya. Terbukti ya. Selesai. Pembuktian kita selesai untuk dua soal tadi ya. Oke, sampai situ aja dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian tangkap maksudnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.